Hara-hara dalam rumah tangga yang dialami Tengku Dewi dengan Andrew Andika kini membawa keduanya ke jurang perceraian. Semakin kesini, Tengku Dewi yang tengah hamil tua menyatakan secara gamblang jika ia enggan rujuk dengan Andrew. Tengku Dewi sendiri nyatanya sudah memiliki tekad bulat untuk bercerai setelah ia menjadi korban perselingkuhan berkali-kali yang dilakukan oleh sang suami. Bahkan, wanita yang akrab disapa Dewi itu menegaskan jika dirinya enggan ditemani oleh sang suami saat proses persalinannya nanti. Sebagaimana hal itu pula yang coba disampaikan Minola Sebayang selaku kuasa hukum Tengku Dewi, yang turut membeberkan alasan sang klien yang tidak ingin ditemani oleh sang suami saat proses persalinan anak keduanya. Lantas, apa yang menjadi alasan Tengku Dewi hingga tak ingin ditemani oleh Andrew saat proses lahiran nantinya? Kalau mengenai masalah anak kan dari awal Tengku Dewi mengatakan bahwa dia tidak melarang kalau Andrew ketemu dengan anaknya karena memang dia tidak ingin membatasi hak ayah untuk ketemu sama anaknya, hak anak untuk ketemu ayahnya. Dan dia juga mengatakan Dewi tahu betul bahwa Andrew juga sangat dekat dan sayang sama anaknya. Jadi dari mulai pertama kali masalah ini naik ke permukaan juga Dewi juga masih mengizinkan dan memberikan waktu yang cukup bagi Andrew untuk bertemu dan berjalan bersama anaknya. Nah justru karena diizinkan untuk bertemu dan berjalan sama anaknya ada peristiwa berikutnya kan begitu ya, tragedi yang ada seseorang yang mungkin menggunakan media sosial WhatsApp, chatting-chattingan begitu, yang di dalam chattingan tersebut masuklah foto sang anak ini yang kemudian Tengku Dewi keberatan kan begitu ya. Jadi jelas sekali sikapnya Tengku Dewi itu tidak melarang karena dia tahu bahwa memang itu adalah hak daripada si sang ayah dan hak dari si sang anak, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Sekarang pun saya sudah memaafkan sih sebenarnya, maksudnya tidak ada dendam ya. Maksudnya untuk apa sih ribut-ribut kayak perang gitu ya. Sementara kita tuh udah 11 tahun tuh bareng-bareng. Jadi kalau nggak etis ya rasanya kalau diakhiri dengan apa ya? Dengan nggak enak gitu. Jadi maunya kalau misalnya emang dari awal kita kenal baik-baik, ya berakhirnya juga baik-baik aja. Jadi kedepannya juga Andrew bisa melanjutkan hidupnya, saya juga gitu. Nanti kita sama-sama deh pikirin, kan banyak juga tuh pasangan yang tetap jadi co-parent yang baik gitu, tapi nggak perlu terikat dalam perkawinan. Maksudnya jadi kita punya hak bahagia masing-masing. Mungkin Andrew juga jadi kedepannya, masa depannya juga dia punya sendiri, saya punya sendiri juga gitu. Iya, karena saya mikirnya mendingan sekarang fokus ke hubungan dulu, ke proses perceraian supaya saya tenang juga lahirannya. Untuk yang pidana ya karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya, Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik, karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Kuat ya karena memang bukan apa ya, karena ini hidup kayaknya kalau misalnya kita cuma mikirin nggak, siapa sih yang mau ada masalah, siapa sih yang mau ibaratnya cerai gitu kan. Cuma kan kalau misalnya emang udah jalan hidup saya, ya saya mau gimana gitu loh. Saya harus ikhlas, harus terima, harus legowo, karena kedepannya saya juga kan punya anak, 2 orang anak yang harus saya hidupin gitu ya. Kalau saya nggak kuat, nanti anak-anak saya siapa yang ngurusin? Menyampingkan permasalahan barusan, sidang cerai kedua antara Tengku Dewi dengan Andrew Andika akan digelar pada hari ini di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Namun, pada sidang kali ini, kuasa hukum Tengku Dewi menyatakan jika sang klien tidak akan menghadiri sidang perceraiannya. Adapun alasannya, lantaran Tengku Dewi dikabarkan mendapat larangan dari dokter kandungan lantaran usia kandungannya yang saat ini memasuki usia 35 minggu. Oleh karenanya, sidang kali ini nantinya akan diwakilkan langsung oleh Minola Sebayang yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Andrew Andika.
Lantas, strategi apa yang akan dilancarkan Minola pada sidang kedua kali ini? Sidang kedua, gugatan perceraian klien kami Tengku Dewi kepada suaminya Andrew ya. Nah, kami sudah sampaikan dan bicarakan dengan klien kami itu atas permintaan majelis hakim agar prinsipal dalam gugatan perceraian ini kalau bisa itu hadir dalam persidangan. Nah, kita sudah sampaikan, namun karena kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi Tengku Dewi yang sedang hamil tua, jadi sebelum memutuskan untuk hadir dalam persidangan, karena dalam persidangan juga itu kan pasti ada antrian, ada waktu untuk menunggu, ya apakah itu memungkinkan untuk kesehatannya apa tidak. Jadi klien kami kemarin sudah berkonsultasi dengan dokter kandungannya di rumah sakit yang menangani dia, dan ternyata itu dokter kandungannya tidak menyarankan Tengku Dewi untuk melakukan aktivitas yang terlalu berlebihan, ya karena kehamilannya itu sudah usianya 35 minggu kalau tidak salah, 35 minggu, jadi tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan. Besok sidang kami juga akan datang tanpa kehadiran prinsipal klien kami Tengku Dewi, tapi kami akan bawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan klien kami tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, yang melelahkan, mengingat usia kandungannya yang sudah cukup tinggi. Kami belum ada komunikasi dengan tergugat, dan kami juga belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Jadi kami tidak tahu apakah tergugat itu sudah menunjuk kuasa hukum apa belum, kami tidak tahu karena kami tidak ada komunikasi dengan Andrew sebagai tergugat. Nah, jadi tentang kehadiran Andrew pada sidang kedua esok itu pun apakah dia datang atau tidak datang kami masih belum mengetahuinya sampai besok sidang dibuka. Nah, tapi yang pasti besok itu adalah sidang kedua. Apabila Andrew tetap tidak datang untuk memenuhi panggilan hadir dalam persidangan tersebut, maka tentunya akan diberikan kesempatan satu kali lagi oleh majelis hakim, panggilan ketiga untuk Andrew datang memenuhi panggilan hakim dalam sidang perceraian tersebut. Jika tidak hadir juga pada panggilan ketiga, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, perkara gugatan itu akan terus dijalankan, terus diperiksa, dan akan masuk ke dalam materi pembuktian, ya pembuktian dari kami sebagai penggugat dan juga pembuktian tertulis maupun saksi, kemudian kesimpulan, maka akan kita lihat bagaimana putusan yang akan diambil oleh majelis hakim. Jadi boleh dikatakan mungkin akan diproses tanpa kehadiran tergugat. Kondisi Tengku Dewi sendiri kalau secara umum baik ya, tidak ada hal, belum ada gangguan-gangguan apapun terhadap kehamilannya seperti yang kami ketahui ya. Namun untuk menghadiri persidangan itu kan, karena persidangannya itu kan tidak bisa diprediksi karena ada antrian, berarti ada waktu yang menunggunya juga nggak bisa kita pastikan lama atau tidak, tergantung nomor antrian kita. Nah, jadi untuk itu, untuk mencegah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Dewi berkonsultasi dengan dokternya yang menangani kehamilannya, dan ternyata dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kehamilannya itu sudah 35 minggu kalau nggak salah ya, 35 minggu, dan oleh karena itu sudah dianggap mendekati waktu kelahiran. Jadi dokternya tidak menyarankan Tengku Dewi untuk melakukan aktivitas yang melelahkan.